Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Setelah seseorang meninggal, ia akan berada di alam yang menjadi penghubung antara dunia dan akhirat, yakni alam kubur atau alam barzah. Di alam inilah manusia akan mulai mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Di alam kubur ini pula setiap manusia akan bertemu dengan dua malaikat Munkar dan Nakir. Keduanya bertugas memberi berbagai pertanyaan yang harus dijawab oleh manusia tersebut. Lalu, apakah pertanyaan malaikat itu hanya untuk orang Islam atau juga dialami oleh orang kafir? Dan siapakah golongan orang yang akan terbebas dari siksa kubur itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, tentang apakah pertanyaan malaikat di alam kubur itu hanya untuk orang Islam saja atau juga dialami oleh orang kafir? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, sehingga terbagi dalam dua pendapat. Pendapat pertama, orang kafir tidak ditanya di alam kubur. Ini adalah pendapat Ubaid bin Umair, ulama terkemuka dari kalangan tabi'in, dan juga pendapat Ibnu Abdil Bar rahimahullah. Ubaid bin Umar berkata, yang mendapatkan pertanyaan kubur hanya dua orang, yaitu orang mukmin dan orang munafik. Adapun orang kafir, maka mereka tidak ditanya tentang Nabi Muhammad SAW dan mereka juga tidak mengenalnya. Ibnu Abdil Bar rahimahullah berkata, hadis-hadis dalam masalah ini atau fitnah kubur hanyalah menunjukkan bahwa fitnah kubur tidaklah dialami kecuali hanya bagi orang-orang yang beriman dan orang munafik yang ketika di dunia menisbatkan atau mengaku dirinya sebagai orang Islam yang terjaga darahnya karena mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun orang kafir yang ingkar, maka tidaklah termasuk orang yang ditanya tentang Robnya, agamanya, dan nabi-nabinya. Yang ditanya tentang hal itu hanyalah orang muslim saja. Akan tetapi, pendapat ini dapat dibantahkan dengan mengatakan bahwa justru orang kafir itu lebih layak untuk ditanya daripada selain mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan bahwa orang kafir akan ditanya pada hari kiamat, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 6. Jika mereka orang-orang kafir akan ditanya di hari kiamat, bagaimana mungkin mereka tidak ditanya di alam kubur mereka? Pendapat kedua, orang kafir akan ditanya di alam kubur mereka. Pendapat ini dipilih oleh Abu Abdullah Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Mereka berdalil dengan keumuman dalil yang menunjukkan bahwa adanya pertanyaan atau fitnah kubur bagi mayit. Sahabat cinta Islam Channel, dari kedua pendapat di atas, pendapat yang lebih tepat atau rojih adalah pendapat kedua, bahwa orang kafir mereka juga akan ditanya di alam kubur. Hal ini karena keumuman dalil yang menunjukkan bahwa mayit akan ditanya di alam kubur dan tidak dibedakan apakah mayit tersebut muslim atau orang kafir. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika telah dimakamkan di kuburnya dan sahabat-sahabatnya yang mengiring jenazahnya telah pulang, maka sungguh dia akan mendengar suara langkah sendal mereka. Kemudian dua orang malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Dua orang malaikat tersebut berkata kepadanya, apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad SAW? Adapun orang beriman, maka dia akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka, sungguh Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Maka dia melihat dua-duanya sekaligus. Adapun orang munafik dan orang kafir, maka ditanya kepada mereka,
apa yang engkau katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad SAW?" Maka mereka berkata, "Aku tidak tahu. Aku dulu mengatakan apa yang dikatakan oleh kebanyakan manusia." Malaikat berkata, "Engkau tidak tahu dan engkau tidak mengikuti." Malaikat kemudian memukulnya dengan palu dari besi. Dia pun berteriak sampai didengar oleh makhluk yang berada di atasnya selain jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Cinta Islam Channel, mengenai golongan orang yang akan terbebas dari siksa kubur disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya Hidayatul Murid. Ia menyebutkan bahwa ada 7 golongan manusia yang akan selamat dari pertanyaan malaikat termasuk siksa kubur. Ketujuh golongan tersebut antara lain orang yang beruzlah atau menyendiri di dalam gua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jangka waktu tertentu, atau disebut dengan orang yang zuhud. Orang yang mati syahid di medan perang untuk mempertahankan keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mempercayai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala baik zahir maupun batin. Orang yang selalu membaca surat Al-Mulk secara istiqomah di setiap malam. Orang yang meninggal dunia karena busung lapar. Orang yang meninggal dunia pada malam Jumat, dan orang yang meninggal dunia karena bencana alam. Tidak hanya itu, Imam Nawawi dalam kitabnya Thimarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah juga mengatakan bahwa mereka yang dikecualikan atau tidak ditanya di alam kubur adalah mereka yang mati syahid, mereka yang berjaga di perbatasan musuh sehari semalam di jalan Allah, mereka yang meninggal di hari atau malam Jumat. Malam Jumat terhitung sejak tergelincir matahari sebelum zuhur di hari Kamis. Mereka yang melazimkan surat Al-Mulk pada setiap malam sejak ia mengetahuinya. Tidak masalah meninggalkan amalan Al-Mulk pada malam tertentu karena uzur. Dan mereka yang mati karena sakit perut, yaitu mereka yang di perutnya terdapat cairan kuning. Pertanyaan atau interogasi malaikat mungkar dan nakir itu berlaku bagi mereka yang telah dewasa dengan balik sebagai ukuran minimalnya. Mereka yang wafat belum mencapai usia balik tidak terkena interogasi malaikat mungkar dan nakir. Keterangan ini dapat ditemukan dalam kitab Bushral Karim karya Syekh Said bin Muhammad Ba'asin. Dalam kitabnya itu disebutkan, pertanyaan malaikat di kubur berlaku bagi setiap mukallaf kecuali yang dibebaskan. Mereka yang dibebaskan misalnya para nabi, suhada, siddiqin, penjaga di perbatasan daerah musuh, wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat Tabarok, Al-Mulk atau Hamim As-Sajdah setiap malam, mereka yang mati diserang penyakit sampar atau taun, atau mereka yang wafat di hari Jumat. Demikian berlaku bagi orang mati syahid. Demikian disebutkan Al-Qurtubi. Orang yang tidak diinterogasi malaikat tidak terkena siksa kubur. Setiap orang mukmin meski pelaku maksiat akan ditunjuki untuk menjawab meski tergagap. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai apakah siksa kubur itu diperuntukkan untuk umat Islam ataukah untuk selain itu pula, dan golongan orang yang akan terbebas dari siksa kubur. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi bekal bagi kita untuk mempersiapkan diri agar dapat selamat dari pertanyaan malaikat di alam kubur. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.